Kalau tidak salah yang mulia. Kemudian para saksi dibawa kemana? Jadi saya sampaikan ke Karo Provos waktu itu. Ya. Bang, tolong bawa saksi ini untuk diperiksa di Provos, pemeriksaan awal. Kemudian Pak Kombes Susanto nanti mendampingi pelaksanaan otopsi. Kemudian untuk Karo Paminal waktu itu Pak Hendra, saya sampaikan tolong cek CCTV. Mobil yang berada di KM 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan. Lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di beko semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Sampai bertolak. Banyak ulama besar di sana, tiap saya ketemu nanya itu. Saya jawab itu Polri Pak yang bisa jawab, saya bilang. Saya sebagai anggota nggak punya data apa-apa, paling bisa bertanya dan bertanya. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan ruang membuka KM 50 dengan cara bagaimana Tuan Novum baru, ya boleh-boleh aja lah, kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga, ya. Kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV diulang sama. KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Emang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu polisi wafat, satu polisi meninggal dunia, dibunuh, dibantai dengan keji, udah dibunuh, difitnah lagi. Sama siapa? Sama Sambo, saudara-saudara. Saya tanya, Sambo biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya jadi bunuh, apalagi yang lain, saudara-saudara. Kasus Sambo bisa buka jalan tegakkan keadilan kasus KM 50. Ini penjelasannya. Seiring dengan gaduhnya kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdy Sambo CS, terungkit kembali kasus penembakan terhadap Laskar Front Pembela Islam atau yang dikenal dengan kasus KM 50. Atas desakan sebagian elemen masyarakat dan anggota DPR, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kasus KM 50 belum tutup buku. Menurut Sigit, jaksa penuntut umum saat ini masih berupaya mengajukan upaya kasasi terhadap putusan lepas dari PN Jakarta Selatan atas para terdakwa. Ia pun menunggu kasus KM 50 berproses di pengadilan. KM 50 saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada putusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, ujar Sigit saat memberikan jawabannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR Rabu 24 Agustus 2022 pekan lalu. Sigit mengatakan pihaknya masih menunggu putusan atas proses kasasi yang diambil jaksa, dan apabila ditemukan novum atau fakta baru, kata Sigit, Polri akan melakukan penyidikan lanjutan. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, ujar Sigit. Kasus Sambo CS pun bisa dibilang membawa berkah bagi upaya penegakan keadilan terhadap kasus KM 50. Alasannya, sejak kasus pembunuhan Brigadir J mencuat,
pihak PN Jakarta Selatan pun ikut bergerak menindaklanjuti upaya kasasi dari jaksa. Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan 6 laskar FPI, Z Todung Alo mengatakan, berkas perkara untuk proses kasasi perkara unlawful killing tersebut baru dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung setelah gembar-gembor kasus Sambo mencuat ke publik. Padahal, kata Todung, memori kasasi dari JPU atas kasus pelanggaran hak asasi manusia pembunuhan 6 laskar anggota FPI itu resmi diajukan ke PN Jakarta Selatan sejak Selasa 22 Maret 2022. Akan tetapi, dikatakan Todung PN Jaksel baru memproses administrasi kasasi ke MA atas kasus tersebut pada 29 Juli 2022. Kita belum menerima hasil kasasi karena oleh PN Jaksel baru mengirimkan berkas kasasi perkara setelah ada kasus Sambo ribut-ribut ini, ujar Todung kepada Republika Sabtu 27 Agustus 2022. Pun kata Todung, PN Jakarta Selatan baru memberikan kepada tim JPU. Proses kasasi tersebut baru disorongkan berkasnya ke MA pada awal-awal Agustus 2022. Jadi, kita pertanyakan juga kenapa itu lama sekali dan kenapa setelah ada kasus Sambo ini, PN baru memberikan ke MA, ujar Todung. Todung tak mau berspekulasi tentang apakah mencuatnya kasus Sambo berkelindan dengan proses hukum berjalan terkait perkara pembunuhan 6 laskar FPI. Tetapi, Todung mencermati desakan publik dan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan wacana penyidikan baru kasus KM50 tersebut. Menurut Todung, paling penting saat ini dari putusan kasasi itu nantinya diharapkan dia dapat mengubah putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang melepas 2 terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela dari jeratan hukuman. Padahal dikatakan Todung, dalam putusan tingkat pertama Majelis Hakim menyatakan 2 terdakwa anggota Resmob Polda Metro Jaya itu bersalah melakukan pembunuhan 6 laskar FPI. Jadi sesuai dengan kasasi dari yang kami lakukan, meminta agar hakim di Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa perkara ini, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan memberikan hukuman pidana terhadap 2 terdakwa yang sudah terbukti bersalah melakukan pembunuhan tetapi tidak dipidana dan tidak diberikan hukuman dan dilepas, kata Todung menambahkan. Dalam kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing terhadap 6 anggota Laskar FPI 2020, 2 terdakwa anggota Resmob Polda Metro Jaya dituntut oleh hakim 6 tahun penjara. JPU menggunakan pasal 338 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana sebagai dasar sangkaan. Namun dalam putusan PN Jaksel pada 18 Maret 2022, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela melakukan pembunuhan tersebut atas dasar terpaksa dan pembelaan diri. Karena itu, menurut Hakim PN Jakarta Selatan, 2 anggota Polda Metro Jaya itu tak dapat dijatuhi hukuman pidana. Menyatakan bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena ada alasan pembenar dan pemaaf. Demikian petikan putusan PN Jaksel yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Arief Nuryanto. Atas putusan tersebut, Hakim memerintahkan 2 terdakwa tersebut dilepas, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, ujar Hakim. Komentar pengacara. Adapun kuasa hukum korban 6 laskar FPI yang menjadi korban penembakan, Aziz Yanuar menanggapi terkait pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang akan menindaklanjuti terkait kasus KM50. Menurutnya, memang banyak kejanggalan dan harus dibuka kembali vonis pengadilan terhadap 2 anggota polisi yang divonis lepas. Semoga Pak Kapolri yang terhormat bisa buka lagi vonis putusannya. Di situ jelas terlihat banyak kejanggalan antara keterangan oknum polisi yang dijadikan tersangka dengan fakta yang disampaikan oleh para dokter forensik. Katanya saat dihubungi Republika pada Sabtu 27 Agustus 2022. Kemudian, ia melanjutkan kejanggalan itu berupa tidak adanya bukti yang menyatakan 6 laskar FPI ditembak lari dari belakang oleh polisi. Namun, para tersangka dalam berita acara pemeriksaan dan saat persidangan dikatakan tembakan dilepaskan ke belakang tubuh 2 orang laskar FPI. Patah tulang rusuk yang dikatakan oleh para tersangka disebabkan oleh luka tembak yang tembus. Tapi faktanya rusuk belakang patah tetapi bagian belakang tidak. Apa peluru bisa belok-belok begitu, kata dia.
Aziz menambahkan ada ketidaksamaan antara fakta yang terjadi dengan keterangan para tersangka polisi tersebut. Ia pun mempertanyakan bersihnya tempat kejadian perkara dalam berbagai bukti adanya tindak dugaan penyerangan beberapa jam usai peristiwa itu terjadi. Selain itu, polisi baru menjelaskan kepada masyarakat soal peristiwa tersebut pada siang hari atau sekitar 12 jam dari peristiwa awal.